Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan teknis penerbitan NISN pada jenjang PAUD dan SD. Nanti bakal saya juga bahas terkait dengan SMP dan SMA ya. Nah, jadi di video kali ini bakal kita bahas terkait dengan itu dan bagaimana cara mendapatkan NISN ya. Akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama ya. Jadi yang pertama-tama ya, teman-teman pastikan dulu bahwa data peserta didik itu sudah sesuai dengan data Dukcapil ya. Jadi syarat pemberian NISN ya itu sesuai dengan Dukcapilnya dulu. Nah, ini kita masuk ke Verval PD ya. Nah, kita masuk ke Verval PD. Silahkan Bapak Ibu login dengan menggunakan akun SDM-nya. Kalau memang belum ada, silahkan minta admin dinasnya untuk memeriksa apakah sudah ada NISN-nya atau belum. Nah, yang kedua ya, silahkan Bapak Ibu periksa di SP data di Kemdikbud.go.id. Nah, jadi sebenarnya ya NISN ini akan keluar apabila Bapak Ibu sudah melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik itu sekitar 5 hari ya, ataupun maksimal 1 minggu. Nah, Bapak Ibu klik di bagian siswa ya, dan kemudian Bapak Ibu lihat di peserta didik aktif. Nah, kalau sudah muncul NISN seperti ini, berarti ini sudah ada NISN-nya, dan silahkan Bapak Ibu ke bagian Dapodiknya ya. Nah, nanti untuk yang jenjang selain daripada PAUD dan SD ya, itu NISN-nya tidak keluar secara otomatis ya. Karena kalau yang jenjang PAUD dan SD akan ada NISN apabila datanya valid Dukcapil ya, ataupun kemiripannya itu di atas 80% ya. Nah, kalau yang SMP tidak langsung diberikan NISN dikarenakan ya ditakutkan nanti di ijazah ataupun di data sebelumnya ya, di data rekam didik sebelumnya dia sudah mempunyai yang namanya NISN ya. Nah, contohnya nanti kalau yang jenjang SD ke atas, SMP ke atas, SMP, kemudian paket B, kemudian SMA, paket C ya. Nah, itu mengajukan yang namanya penerbitan NISN tingkat lanjut apabila sebelumnya itu belum memiliki NISN ya. Baik, biasanya itu ditandai di ijazahnya. Nah, nanti nama-nama yang tidak muncul nama-nama yang akan kita ajukan itu muncul di bagian ini ya. Di bagian penerbitan NISN tingkat lanjut, silakan Bapak Ibu masukkan NISN-nya nanti ya. Pilih aja namanya itu 0000 NISN-nya, kemudian lengkapi datanya, kemudian unggah ijazahnya, ijazah sebelumnya. Nah, kalau nanti di ijazah sebelumnya belum memiliki NISN, maka secara otomatis setelah disetujui oleh pihak Pusdatin maka akan memiliki NISN ya. Jadi nama-namanya nanti akan muncul di bagian ini. Nah, itu untuk jenjang SMP paket B dan SMA paket C juga ya. Nah, untuk yang jenjang PAUD, kalau sudah memiliki yang namanya kalau sudah melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik ya, sekitar 1 minggu ataupun 5 hari ataupun 3 hari, nanti silahkan cek secara berkala. Ini kan belum ada ya, sementara di sistem ini sudah ada. Nah, untuk menurunkan data ini ke dalam Dapodik, maka silahkan Bapak Ibu melakukan yang namanya validasi. Nah, setelah melakukan validasi dan semua validasi ini sudah dilakukan, maka silahkan Bapak Ibu tarik data ya. Oke, setelah tervalidasi semua seperti ini, barulah Bapak Ibu klik tarik data. Nah, jadi tarik data ini adalah menurunkan hasil data perubahan yang ada secara online ataupun di server ke dalam aplikasi Dapodik. Nah, jadi baiknya Bapak Ibu kalau ada perubahan di online seperti ini, ada NISN dan di Dapodiknya belum ada NISN, maka silakan Bapak Ibu lakukan tarik data. Karena tarik data itu adalah proses satu arah di mana menurunkan data sistem ke dalam aplikasi Dapodik. Oke, kita klik tarik data. Nah, jadi biarkan ini berjalan dulu ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah tahap mengakhiri dan sudah diproses, dan kita lihat di sini
ada 15 peserta didik yang mengalami perubahan yang masuk ke lokal. Dan di sini ya tadi kita sudah melihat bahwa di sini kan belum ada NISN. Nah, kemudian ya di bagian ini kita refresh ya. Klik aja di bagian ini refresh, atau di sini juga refresh. Artinya intinya kita lakukan refresh dulu ya untuk mengupdate yang namanya data Dapodik kita. Jadi jangan nanti bingung kenapa tidak berubah. Nah, ini sudah berubah dan sudah ada NISN-nya seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah melakukan yang namanya ini, nah nanti Bapak Ibu bakal bingung ya, kenapa banyak data siswa itu yang tidak diberikan NISN. Nah, sekarang kita bahas di bagian ini ya. Kita masuk ke residu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ini yang saya buka ini adalah manajemennya dinas ya. Karena berhubung sekolah ini baru dan belum memiliki akun SDN-nya. Nah, ini ada beberapa data yang tidak diberikan NISN karena data Dukcapilnya itu tidak ada ya. Nah, ini dia. Nah, ini tidak padan Dukcapil ya. Bapak Ibu bisa klik di bagian ini dan melihat di bagian quality control-nya ya, karena ada beberapa data Dukcapilnya itu tidak sesuai ya, tidak benar gitu. Nah, kalau nanti indeks kemiripan data Dukcapilnya itu di atas 80%, maka akan diberikan. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa tanggal lahirnya ini kok diberikan gitu. Nah, tadi kan kata Pak Mun kalau tidak sesuai Dukcapil diberikan. Nah, ini karena indeks Dukcapilnya ini ya sudah, cuman belum padan Dukcapil. Nah, ini dia ya. Ini tidak padan ya, tanggal lahirnya diberikan, tapi tanggal lahirnya adalah yang sesuai dengan Dukcapil, cuman belum padan aja. Nah, kemudian ini seperti ini juga ya. Jadi kalau benar-benar tidak mirip dengan Dukcapil maka tidak akan diberikan. Makanya pastikan data peserta didik itu sesuai Dukcapil, maka akan diberikan yang namanya NISN. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah seperti ini, maka silakan Bapak Ibu lakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik. Jadi jangan serta-merta nanti kalau sudah ada NISN-nya di sistem ataupun di SP Datadik, kemudian Bapak Ibu tidak melakukan lagi sinkron. Dilakukan yang namanya sinkron ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalau sudah sinkron, silakan Bapak Ibu nanti cek kembali datanya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.